Sorga dan segala kenikmatan-kenikmatannya sudah dia prioritaskan buat siapa? Buat orang-orang yang mengagungkan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu, makanya Maulid ini urusan cinta dan iman. Ibu cinta nggak sama suami? Neng. Biarin. Emang dulu waktu sekolah dia berantem mulu berdua. Ini kalau kumpul lagi begini Haji Yakob kenangan 20 tahun yang lalu teringat tuh. Ya, bagaimana Ustaz Sadli? Ustaz Yakob ini Ustaz Sadli ini orang yang paling sabar. Di madrasah Aliyah kalau muridnya ada 800, dia orang yang paling sabar pertama. Ya Allah. Orang yang sabar, kalem. Dia dikatain apa aja dia senyum. Subhanallah. Injek kakinya minta maaf dia. Tuh, beda sama Saiful, baru 4 bulan udah tinggalin madrasah dia. Ya, Pak, ini konteksnya ini Maulid ini dasarnya nilai iman dan kecintaan. Makanya lihat sejarah. Berapa tahun baginda Rasul mendakwakan nilai-nilai Islamnya di kota Mekah? Berapa tahun baginda Rasul mendakwakan nilai-nilai keimanannya di kota Madinah? 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun mendakwakan di kota Madinah, 23 tahun urusannya cuma masalah iman. Betul nggak? Iman harganya mahal nggak? Coba ibu baca kitab Riyadul Nasoihul Ibad. Di dalam kitab Nasoihul Ibad karya seorang ulama besar bernama Syihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani. Di kitab itu dijelaskan wa min naimid dunya yakfika al-islamu nikmatan. Di antara kenikmatan-kenikmatan dunia cukup bila mana Allah berikan nikmat Islam kepada kita. Ya Bu, kalau kita ketika ibu maulid nih, bapak maulid, ada yang datang ngasihin uang, satu orang dikasih 5 juta, ibu mau terima nggak? Oh. Bu, iya yang nanya yang mau ngasihnya siapa? Ini karena cerita saya ngomong begini Pak. Ini kebetulan rumah saya, dekat rumah saya itu ada gereja. Biasanya kiai, ustadz rumahnya dekat mana? Dekat masjid, benar ya Pak? Biasanya kiai rumahnya dekat masjid, dekat musola. Kebetulan saya Al-Fakir Raja Amasyad rumahnya dekat gereja. Dia kalau hari Sabtu Minggu tuh pendeta suka ngiter. Kasih apa? Anak-anak yang kurang beasiswa dikasih beasiswa. Seorang ibu yang mau melahirkan kagak ada biaya dikasih biaya. Anak-anak yang keluar sekolah belum ada pekerjaan dikasih pekerjaan tuh. Subhanallah. Sampai pernah saya ketemu dengan seorang pendeta namanya siapa Pak? Namanya Pak Imron namanya Pak Imron. Dia dialog sama saya, Ustaz Zian, ada apa? Saya tahu wilayah antum, kenapa? Daerah Sukabumi Utara, berapa jumlah masjid? Dia tahu jumlahnya berapa. Berapa jumlahnya musola? Dia tahu jumlahnya berapa. Berapa jumlahnya majlis taklim? Ada datanya. Dan bukan hanya sekedar dia tahu jumlahnya, Bapak Ibu. Dia tahu kalau malam Senin di dalam Masjid Al-Anwar itu pengajian hari Senin, kajian kitabnya apa, dia tahu. Guru kiainya siap, dia tahu. Hari Selasa dia tahu, hari Rabu dia tahu. Dia nanya sama saya, kira-kira umat Islam tahu nggak begini? Tahu nggak Pak? Hei, dia tahu jadwal subhanallah. Karena sering dia pengen dialog. Pak, ceramah di depan pendeta boleh nggak? Boleh nggak? Saya bilang kalau boleh. Ya Bu, ibu kalau diundang sama orang Cina disuruh tahlilan, ibu mau datang nggak? Datang dong, orang gitu, begitu.
Pakai jawab. Ini diajak dialog nih berpikir. Misalnya majelis taklim Rototul Ummahat diundang sama orang Cina, disuruh tahlilan di rumahnya, ibu mau nggak? Berkatnya gede. Bu, jangankan ibu, dulu di daerah Kebonanas ya, daerahnya Ustadz Sadel itu, sonan dikit. Ada anak Cina meninggal dunia. Dia pengen anaknya disolatin seperti orang Islam, bayangin Pak. Orang Cina anaknya meninggal, pengen anaknya disolatin seperti orang Islam. Dia ke rumah Ustadz, taruhlah namanya Ustadz Sadeli dah namanya. Ustadz, saya pengen anak saya disolatin seperti orang Cina. Dulu dengerin dulu, lu ngomong aja. Kata Ustadz, iya boleh nggak apa-apa. Nanti kalau udah dimandiin bawa ke musola. Ditanya sama orang Cina, kira-kira bayaran sholat jenazah berapa Ustadz? 15 juta. Kira-kira 15 juta buat orang Cina berat atau ente? Kagak ada masalah. Dibayar tuh Ustadz Sadeli, duitnya masih ada Ustadz. Setelah dibawa ke masjid, Pak, tapi nyata-nyatanya kalau bapak ibu sholat jenazah, jenazahnya biasanya ditaruh di depan atau di belakang? Ditaruh di depan, ya Ustaz Yakub ya. Kalau sholat jenazah, jenazahnya ditaruh di depan. Ini ditaruh sama Ustaz Sadeli, ditaruh di belakang. Ditaruh di belakang sama Ustaz Sadeli, Pak. Akhirnya ada yang ngintip, wah ini Ustaz Sadeli ini bohongin Cina nih. Orang sholat jenazah tuh jenazahnya ditaruh di depan, ini kenapa ditaruh di belakang? Akhirnya nih orang yang keki, yang kagak senang sama Ustaz Sadeli lapor sama Cina. Nah Cina, kok lu dibohongin sama Ustaz Sadeli? Kenapa? Karena kalau di dalam Islam itu sholat jenazah, jenazah ditaruh di depan, ini anak kau ditaruh di belakang. Waduh, Ustaz Sadeli gimana? Datang nih kau ke rumah Ustaz Sadeli. Ustaz, kenapa anak saya ditaruh di belakang? Kan sholat jenazah anaknya ditaruh di depan. Oh begini, Ustaz Sadeli ilmunya tinggi Pak. Ya, ini akalnya akal Abu Nawas. Dijawab begini, kok kalau sholat jenazah, jenazahnya di depan, itu jenazahnya udah tahu arah ke surga, makanya ditaruhnya di depan. Lah anak engkau kan belum tahu arahnya ke surga, makanya ikuti saya dari belakang. Ya Allah, dengan argumen dari Ustaz Sadeli ditambahin lagi 10 juta. Saya dulu uangnya masih ada loh. Ya Allah, ini kan hal-hal yang harus kita alami dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Makanya Nabi berpesan, badiru bil a'mali salihah. Fasatakunu fitatun kakito'il lail muslim yusbihu rajulan mu'min wa yumsi kafir wa yumsi mu'min wa yusbihu kafir yabi'u dinahu bi'aradi dunya. Cepat-cepat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita setuju Bapak Ibu melalui maulid ada perubahan, betul. Yang kagak ngaji jadi ngaji, setuju nggak? Yang kagak jujur jadi jujur, setuju nggak? Subhanallah, ada perubahan. Makanya disuruh cepat-cepat melakukan amal soleh. Ini Ustaz Soleh, anaknya Ustaz Haji Yakub ya. Pantesan mukanya mirip 11-12 coba. Ya Pak, disuruh cepat-cepat. Kata Nabi kenapa disuruh cepat-cepat? Karena kita akan menghadapi satu zaman, satu masa di mana zaman masa itu kata Rasulullah bagaikan gelap malam gelap gulita. Bagaikan malam gelap gulita, subhanallah. Di saat itu paginya orang masih beriman, sorenya sudah menjadi kufur. Sorenya dia beriman, paginya kufur, atau paginya beriman, sore jadi kufur. Di saat itu kata baginda Rasul, yabi'u dinahu bi'aradi dunia. Banyak orang yang memperjualbelikan agamanya demi kepentingan dunia. Na'udzubillah min
Udah terjadi belum? Udah terjadi belum? Orang jual beli agama demi kepentingan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Makanya disinilah hal yang harus kita telah dalam hidup ini. Tidak lain benteng yang bisa mempertebal nilai keimanan dan ketakwaan kita. Apa kata Syihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani? Al-husunu minasyaitoni salasa. Yang namanya benteng dari godaan setan itu ada 3. Pertama apa? Al-masjid. Masjid. Betul? Masjid itu benteng. Kenapa? Masjid itu tempatnya para malaikat Allah, tempat orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah kita lihat konteksnya. Kalau Nabi datang ke masjid duluan, pulangnya belakangan. Kalau kita datang ke masjid belakangan, pulangnya. Kalau Nabi makannya 3 jari, Pak. Ini saudara lihat. Nabi makannya 3 jari, ngunyahnya 33 kali. Nabi makannya 3 jari, ngunyahnya 33 kali. Bayangkan tuh. Makanya Nabi sehat. Kita makan belum kita kunyah udah kita telan. Betul. Ya Allah, subhanallah. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qanna asad. Rasulullah tidur matanya merem tapi hatinya melek. Kita tidur mata kita merem, hati kita belum ayat utang. Wa qalbuhu, siapa yang memperhatikan ilmu ini nih? Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qanna asad. Siapa yang memperhatikan ilmu ini? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mampu, dia tidur matanya merem tapi hatinya melek. Mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 40 kali hatam. Ya Allah. Imam Syafi'i kalau tidur baca Qurannya hatam 40 kali. Tidur aja 40 kali hatam. Kita melek kagak hatam-hatam. Betul. Bu. Ibu kalau baca Quran kapan, Bu? Ini ilmu dari guru kita almarhum Kiai Haji Fathul Qorib, ya. Guru kita kan? Saya masih ingat beliau. Kata Kiai Haji Fathul Qorib, "Ziad, lu amalin 4." Dia kalau ngomong kan begitu, lu aja ya, Pak. Lu amalin 4 syarat kalau mau jadi orang. Saya pakai amanah dia, Pak. Pada maghrib baca surat Yasin, baca surat As-Sajdah, baca Al-Muluk sama Al-Waqiah. Itu aja udah. Itu pesan Kiai Haji Fathul Qorib almarhum. Kenapa Kiai saya kata gitu bacanya Yasin? Yasin buat keamanan ente nanti kemana-mana ente pergi. Yasin tuh. As-Sajdah buat apa? Buat intelektual otak. Bener saya baca bukunya Profesor Dr. B.J. Habibie. Bapak kenal nggak? Ibu kenal nggak? Dia kenal sama ibu. Itu Profesor Dr. B.J. Habibie ngamalin juga ternyata. Ba'da maghrib dia baca surat As-Sajdah, ba'da subuh dia baca surat As-Sajdah. Otaknya cerdas, subhanallah. Bisa bikin pesawat. Kita bisa, tapi dari kertas. Ya Bu, Al-Muluk buat apa? Al-Muluk salah satu yang namanya raja. Nanti kalau kita kembali kepada Allah, kita tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Orang yang sering mengamalkan surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, ketika dia berada di alam barzah, kita tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Di dunianya bagaimana? Di dunianya harkat martabat kita diangkat derajatnya oleh Allah. Yang datang bakal mati nggak? Kira-kira bapak-bapak sama ibu-ibu duluan mana matinya? Hah?
Iya. Oh, ibu-ibu tanpa seorang suami bisa ya. Tapi kalau bapak-bapak tanpa seorang istri, betul Nawawi begitu. Dimintain duit mulu jadi mati duluan. Pak, Bu, yang nyender sama yang kagak nyender matinya duluan siapa? Ini cerita nyender bener Bu. Itu Nabi Daud kalau cerita, kalau tausiah enak Nabi Daud. Nabi Daud retorika dakwanya bagus, suaranya begitu merdu. Ketika dia dakwah di masjid, tiba-tiba malaikat Jibril turun. Apa kata malaikat Jibril? Ya Daud, ada apa? Berhenti dulu ceramahnya. Emang kenapa ya Jibril? Tolong kasih tahu tuh orang yang duduknya senderan umurnya tinggal 1 hari itu. Udah full ngomongnya nih, aja full. Ya Allah Pak. Lalu disampaikan, oh begitu ya Daud, baik, saya akan manfaatkan umur yang 1 hari ini dengan sebaik-baiknya. Saya akan gunakan sebagaimana mestinya. Ini seorang suami ahli ibadah, kerjaannya rukuk sujud di masjid Bapak Ibu. Ketika itu dia pulang, pertama kali yang dia temui dalam hidup ini siapa? Istri tercintanya. Mah, barangkali dalam kehidupan papa banyak salah, banyak hilaf, banyak berbuat dosa. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau suami minta maaf sama istri, bagus nggak Pak? Bagus. Bagus nggak Bu? Subhanallah. Setelah dia minta maaf sama istrinya, didatangi kakaknya, didatangi saudaranya, didatangi tetangganya, didatangi gurunya. Besokan lagi ketemu lagi dengan Nabi Daud. Nah kata Nabi Daud, ini orang masih ada. Kan katanya umurnya tinggal berapa hari? Tinggal 1 hari. Nabi Daud tanya, Bapak punya amalan apa? Punya kalimat zikir apa sampai Bapak dipanjangkan umurnya oleh Allah? Dia bilang, saya bukan seorang kiai, saya bukan seorang penceramah, saya bukan seorang mubalik, saya bukan seorang tokoh masyarakat, saya manusia biasa, tapi saya sering melaksanakan resep yang ditawarkan Nabi. Man arada ayyasudalahu fir rizqi wa yunsa'alahu bi asari falyasir rahiman. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya oleh Allah, tidak lain kita disuruh memperbanyak jalin silaturahim. Maulid media silaturahim, betul Pak? Pak, Maulid ini media Pak. Kalau kita udah ketemu begini, subhanallah, umur kita panjang nggak Bu? Menurut ibu kalau hadir Maulid, perasaan ibu tenang, gelisah atau semeraut? Nah, ya lupa sama di rumah. Kita kalau ngaji begini perasaan kita tenang. Biarin kita bukan orang kaya, yang penting cukup. Betul? Iya. Yang penting cukup kan? Betul ya? Biarin rumah kita gede, yang penting besar. Ya? Allahu Akbar. Inilah nilai-nilai itu. Sajadah intelektual, al-muluk, nilai martabat, harkat martabat. Al-waqi'ah buat apa Bu? Wait. Bener itu nasihat Kiai Haji Fathul Qorib, saya pakai bener. Yasinnya, as-sajadahnya, al-waqi'nya, al-muluknya. Bener. Kata beliau apa? Ziad, itu amalin tuh sebelum kamu umur 40 tahun. Amanah dia gitu. Lewat. Bapak dapat nggak? Amalin sebelum 40 tahun. Ya. Amalin sebelum 40 tahun, hasilnya nanti 40 tahun metiknya. Gimana Ustaz? Kalau memang udah 40 tahun nggak apa-apa, buat amaliyah kita aja. Iya. Ya, ini buat siapa? Paling kagak buat anak cucu kita, Bapak. Ya, kita pengen anak cucu kita. Karena saya yakin alumni Madrasah Aliyah 89 udah ada yang punya cucu, ada? Udah ada yang punya cucu. Subhanallah. Kita berharap apa? Bahwa melalui Maulid ini meningkatkan nilai kualitas, nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat yang paling besar itu adalah Al-Qur'anul Bu. Assalamualaikum. Ibu lanjut ya Bu. Ngaji ya Bu.
Saya pengen dengar dari ibu ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ibu. إذا جاء نصر الله والفتح Lanjut. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا Ibu lagi puasa ya. Semangat Bu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lanjut. Terus. Benar nggak aja aku? Benar ya. Sekarang bapak-bapaknya ngaji. Wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Ayo Pak, yang di luar. Nyiksa doang. Nih lihat ibu-ibu nih. Inna a'tainakal kautsar. Ayo. Bapak-bapak, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Potong aja. Hah? Iya, saya yakin alumni Madrasah Aliyah Negeri Subhanallah. Yakin ya? Tahu. Bu, Bu, dikit lagi ya. Sampai jam berapa? Sophia. Tuh, kata Syihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani itu dia. Wa min naimid dunya yakfika al-islamu nikmatan. Nanti dilihat di kitab Nasrul Ibadnya. Yang kedua, saya sampai 3 aja udah. Yang kedua kata beliau apa? Wa minasyugli yakfika atau syugla. Di antara kesibukan manusia, bagaimana kesibukan ini akan bernilai taat kepada Allah. Yang dagang, yang bisnis, yang usaha, yang bekerja, yang ojek, semuanya, bagaimana semua aktivitas dunia ini jadi nilai taat, tergantung dari apanya? Niatnya. Benar? Kita datang ke sini niatnya, niatnya sama, tujuan kita sama dalam rangka Maulid Nabi, ya Allah. Karena di kitab Ta'lim dijelaskan kam min amalin yatasawwaru bi amali dunya bi husnin niyyah yasiru bi amalil akhirah wa kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah bi su'in niyyah yasiru bi amali dunya. Berapa banyak orang yang melakukan amal-amal dunia, dia kerja, dia dagang, dia usaha, dia bisnis, niatnya baik, amal dunia bisa jadi amal akhirat. Dan berapa banyak orang yang melakukan amal akhirat, niat yang gak baik, niat gak tulus, niat yang gak murni, amal akhirat bisa berubah menjadi amal dunia. Bagi kita, ibu yang sering dibimbing oleh Ustaz Yakub, pengajiannya malam apa Ustaz? Ini Jumat. Oh malam Jumat. Jadi habis Isya sampai jam berapa Bu ngajinya Bu? Tanya ibu jam berapa itu? Bu, ibu kalau ngaji malam Jumat dari Wada Isya sampai jam berapa? Sampai selesai. Oh sampai malam. Ya Allah. Ya Bu, subhanallah. Tim alumni juga ngaji sebulan sekali ya Nawawi ya. Sebulan sekali ketemu ngaji begini. Hikmahnya luar biasa. Kita tahu nasihat-nasihat Syihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani. Kesemuanya ini nanti didasari oleh niat wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyim.
surat Al-Baidah terakhir, wa minal ibrah yakfika al-mautu ibratan. Kata Syihabuddin bin Ahmad Hajar Asqalani di dalam kajian kitab Nasoihul Ibad, jadikanlah ibrah dalam hidup ini. Tidak ada lain ibrah yang paling manfaat adalah urusan kematian. Kita dulu sekolah di mana, Pak? Kata Bapak Dodi Nur Samsi, kepala sekolah kita ya. Kata beliau, nah hari ini kita pulang cepat. Perasaan kita gimana? Julkifli lompat-lompatan. Benar. Ya, kata Bapak Dodi Nur Samsi, kita pulang cepat nah, karena Dewan Guru merapat. Kita luar biasa senang. Tapi bagaimana kalau kita pulang menghadap Allah? Kenapa kita tidak sekeceria itu? Karena kita lagi berpikir amal apa yang telah kita siapkan. Karena kita akan pulang, alangkah nikmatnya lahirnya kita ke dunia ini, yang lahir dalam keadaan menangis, yang melihat kita dalam keadaan senyum. Lebih bahagia lagi ketika kita wafat, yang wafat dalam keadaan senyum, yang melihat kita dalam keadaan menangis. Kita merasa kehilangan dengan saudara kita Ustaz Jamaluddin. Beliau baik, dia banyak mengorbankan harta bendanya untuk kegiatan-kegiatan alumni Madrasah Aliyah Negeri Pondok Pinang. Kita berharap insya Allah almarhum Ustaz Jamaluddin ditempatkan di Raudhah min Riyadil Jannah. Yang hadir sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan malam momen-momen tertentu lagi kita bisa berjumpa lagi dalam kita bersilaturahmi. Kita baca suratul Fatihah untuk almarhum. Mudah-mudahan beliau kuburnya jadi Raudhah min Riyadil Jannah. Kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahi rezekinya. Ya Rabbana, doakan anak cucu kita jadi anak yang soleh dan solehah, cucu-cucu yang birrul walidain. Doakan juga 2024 Anies Baswedan jadi presiden. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Amin ya mujibas sa'idin. Es batu diletakkan di dalam gelas, lebih nikmat bila dicampur dengan gula. Kalau ibu bapak hadir penuh ikhlas, insya Allah pulangnya dapat ganjaran pahala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah agama yang baru saja disampaikan oleh